changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Bapak terima kasih Tuhan untuk semua yang kami nikmati hingga hari ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh merasakan yang terbaik, anugerah yang indah yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Saatnya kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mau bersama-sama di tempat ini memuji, menyembah Engkau. Biarlah kiranya dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan, hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Sungguh tiada nama lain selain daripada Engkau saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan sepanjang ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini kami Tuhan. Haleluya. Bersama-sama angkat pujian buat Tuhan. Katakan Kaulah damai. Kaulah damai di hati.
menikmati hadirat-Nya. Bawa pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita sebagai ucapan terima kasih kita di hadapan Tuhan dengan apa yang kita terima. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini pujian kami Bapa, biar kami yang disenangkan. Kami tinggikan Engkau. I worship You, Haleluya. Segala kemuliaan, pujian kami Tuhan, hanya bagi-Mu, Yesus. Mari bersama-sama angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, dan hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Bersama-sama sekali lagi angkat tangan kita tinggi dan katakan, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kagum dan hormat bagi-Mu Tuhan. Amin. Bapakku cari wajah-Mu, hanya
Mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Allah yang akan disampaikan. Tuhan, Engkau saja yang sanggup untuk membuka telinga, hati, dan pikiran kami. Dan Engkau sanggup untuk mencelikkan mata rohani kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, bila Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami bisa menghidupi firman Allah ini, sehingga hidup kami boleh berkenan bagi Allah, dan pada akhirnya kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan tutup dengan semua ini, karakter Kristus saya akan tutup dengan ini, karena ini juga saya sudah sampaikan di hari pertama tapi belum sempat untuk menjabarkan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk meningkatkan kepada imanmu kebajikan. Bukan kemudian kepada imanmu kebajikan, pengetahuan dan seterusnya, bukan. Tapi kepada imanmu ditingkatkan kepada kebajikan. Dan kepada kebajikan, sudah sampai di sini, ditambahkan lagi pengetahuan. Namanya ditambahkan. Terus, ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan serius, dengan fokus. Nggak main-main. Full. Dan kepada pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Penguasaan diri, ketekunan. Terus naik. Ketekunan, kesalehan. Terus, kesalehan, kasih. Sampai kepada kasih. Yang pertama, tingkat yang pertama, kasih itu kepada saudara-saudara. Berarti saudara-saudara itu yang masih di tengah-tengah lingkungan kita, pada suami, pada anak, pada istri, pada pembantu, pada orang tua, mertua. Jadi orang-orang yang lingkungan kita masih pada saudara-saudara. Kemudian kepada kasih yang pada lingkungan dan sekeliling kita itu dilanjutkan pada kasih akan semua orang. Tadi ditanyakan, apa itu kasih? Sebagai kasih tadi Ibu Hana tanya, kasih buah roh. Saya kasih tahu. Yang pertama, iman. Pertama tadi ya, ayat yang pertama di ayat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Di situ dikatakan yang pertama yang harus mulai kita startnya itu dari iman. Iman itu langkah pertama orang yang percaya. Apa yang dinamakan iman? Iman itu adalah kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu yang mengasihi manusia dengan berkorban di atas kayu salib. Kita percaya akan kematiannya. Kita percaya akan kebangkitannya. Akan kasih Allah yang luar biasa. Sehingga dia mengorbankan dirinya. Anak satu-satunya, Allah mengorbankan anaknya, putranya yang tunggal. Dan Tuhan juga mau mengorbankan dirinya. Karena kasih. Dasar daripada iman kita adalah kasih. Dan dalam Alkitab dikatakan Allah itu adalah kasih. Jadi Allah itu sumber daripada kasih.
Itu yang membuat kita beriman, percaya kepada kasih Allah. Kasih sebagai sumbernya. Tapi kasih di sini bukan kasih sebagai buah roh. Karena Allah itu kasih. Tapi kasihnya Allah itu bukan sebagai buah rohnya Allah. Tapi Allah itu sendiri adalah kasih. Makanya di situ tidak disebutkan sebagai kasih sebagai buah roh. Dengan dasar kasih Allah itu dikatakan orang percaya tidak cukup hanya percaya. Tapi iman itu adalah percaya yang dilakukan. Jadi iman itu dengan dasar kasih Allah. Itu kita mulai bekerja melakukan sesuatu. Karena kita percaya kepada Tuhan. Kata kerja. Makanya dikatakan pertama-tama sudah, kamu harus berusaha, itu kata kerja. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi benar-benar, ada kata-kata lain yang bisa saya sampaikan. Pokoknya Tuhan semua ngomong ini dengan, ini seperti warning. Jadi gak main-main loh, jangan guyon loh ini. Ini benar-benar Tuhan bilang dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak mungkin kamu bisa mencapai kasih. Sampai bisa membuahkan roh yang namanya buah roh kasih. Di akhir daripada ayat-ayat tadi dikatakan kita akan menghasilkan kasih. Kasih yang merupakan buah roh. Buah roh itu adalah hasil apa yang kita kerjakan yang ditambah-tambahkan sampai kita bisa mencapai kasih, itu yang namanya buah roh. Kasih yang di awal itu kasih Allah yang diberikan kepada kita. Kita menerima. Tetapi kasih buah roh itu adalah kita melakukan. Buah berarti kita yang berbuah. Buah itu untuk dinikmati orang lain. Beda. Jadi yang kasih yang pertama, awal dasar kita percaya, itu kasih kita terima. Tetapi buah roh kasih yang namanya buah, itu berarti hasil daripada perbuatan kita. Tapi perjalanannya harus melalui kasih yang di awal. Yang itu yang tadi dikatakan ditambahkan. Iman itu harus ditambahkan kepada kebajikan. Dari yang pertama, ketika kita sudah beriman, kita harus melakukan iman ini. Harus melakukan, kita bingung mau melakukan apa ya. Apalagi orang yang baru mengenal Tuhan, begitu dia sudah menerima Tuhan, dia percaya. Kemudian aku disuruh apa? Tuhan mengatakan, berbuatlah kebajikan. Berbuatlah kebajikan adalah kebaikan yang mempunyai nilai-nilai. Kebaikan yang bukan ngawur tapi mempunyai bijaksana. Ada unsur bijaksananya. Kebaikan yang berdasarkan kebenaran akan firman Allah. Jadi bukan asal, menurut aku kan sudah berbuat baik. Belum tentu. Berbuat baiklah yaitu berbuat kebajikan. Yang kedua setelah kita belajar untuk berbuat kebajikan, itu tidak gampang. Makanya tadi dikatakan harus sungguh-sungguh. Usahakan dirimu. Jadi kalau aduh males, aduh kok sama orang ini. Tuhan kasih orang ini yang harus kita lakukan. Orang yang aduh benar-benar yang kita tidak sukai. Ini yang perlu untuk kita berbuat kebajikan. Nah ini susah. Tapi Tuhan bilang kalau kamu sudah iya, lakukan, jalankan aja. Dengan sungguh-sungguh kembali fokus bahwa Tuhan aku mau mencapai kasih. Kasih itu tidak bisa langsung kasih. No. Makanya dikatakan kasih itu tidak mudah. Karena ini ada proses-prosesnya. Kasih itu kemudian dia harus dengan berbuat kebajikan. Setelah dia berbuat kebajikan, dia harus mempunyai pengetahuan. Pengetahuan akan firman Allah. Firman Allah itu yang membuat kita berhikmat. Tahu apa yang baik dan yang tidak baik. Apa yang boleh, tidak boleh kita lakukan. Itu adalah hikmat yang daripada Allah. Perlunya pengetahuan. Pengetahuan firman Allah. Makanya jangan males. Kalau ibadah males. Sampai Zoom pun yang saudara tidak perlu keluar rumah. Tidak perlu pakai bondo make up. Bayar-bayar mahal. Enggak. Apalagi terus kemudian matiin aja. Aku sama dengan makan.
Saudara sudah disinggung di awal Zoom itu. Jangan makan, jangan duduk di tempat tidur, jangan berpakaian tidak rapi. Karena ibadah itu adalah ketika Tuhan memberikan firman Tuhan. Saudara senang tidak senang Tuhan hadir. Jangan sampai Tuhan, tidak ada yang tahu kok, tidak apa-apa. Berarti saudara tidak percaya bahwa ketika firman Allah dinyatakan, saudara tidak percaya bahwa Tuhan ada di situ. Makanya kita selalu menjaga, mengingatkan untuk kita tuh sopan. Dimanapun kita berada, ketika kita beribadah, itu adalah saatnya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita harus sopan, respect akan kehadiran Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Ketika disampaikan, jangan saudara ngomong, wah ini aku tidak suka ini, orang ini. Nah, dengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Allah. Firman itu mendidik ataupun mungkin keras. Kalau saudara merasa, waduh ini pas nih kena aku. Ini jangan-jangan ini sudah dikontak ini mengenai saya. Justru karena saudara percaya bahwa firman Allah itu Tuhan yang datang. Tuhan itu tahu kebohongan-kebohongan kita, kemunafikan kita, kebaikan kita, kesusahan kita, kebingungan kita. Tuhan tahu, Tuhan memberikan, menyatakan. Kalau saya dulu waktu masih belum menikah dulu, saya masih muda, saya kok mendengar firman, kalau saya tidak dapat teguran firman, saya rasanya, aduh saya hari ini tidak dapat apa-apa. Justru kok tek gitu, wah saya langsung, wah berarti saya salah. Wah enggak boleh lagi, saya mesti berubah. Itu seneng saya, pulang sukacita, happy saya. Kalau sekarang malah enggak tuh, oh pulang enggak balik lagi. Kenapa? Tersinggung. Makanya ini enggak bisa naik-naik, enggak bisa sampai ke kasih. Karena pengetahuan itu untuk membuat kita bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang Tuhan berkenan. Jadi setelah pengetahuan, kalau sudah mendapatkan pengetahuan, ditambahkan lagi dengan penguasaan diri. Jangan sombong. Oh aku sudah pengetahuanku sudah banyak ini. Berapa kali saya sering mendengarkan. Saya Bu sudah mendengarkan, sudah baca Alkitab itu sampai full loh ya Bu. Dari awal perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru loh ya. Itu jadi bukan separuh-separuh loh, semuanya loh. Itu ada 4-5 kali Bu. So what? So what? Kalau perbuatan kita tetap dengan yang lama, biarpun sampai 100 kali saudara hafal, itu kok orang Farisi. Dia sampai tahu loh, kita enggak mungkin bisa seperti orang Farisi. Dia tahu titik komanya, sampai hafal seperti itu. Tapi Tuhan bilang kamu biludak, itu orang-orang munafik, kamu enggak akan masuk surga. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi justru pengetahuan itu harus untuk bisa membatasi diri. Supaya sekarang kita sudah tahu firman Allah. Lah sekarang kita lakukan, menguasai diri. Mau marah, tadi dikatakan mau marah. Oh firman Tuhan mengatakan jangan. Mau benci, enggak boleh. Mau iri, jangan. Mau ini, mau itu. Itu firman Allah yang membuat kita bisa menguasai diri. Pakai firman Allah itu menguasai diri. Jangan terus dilawan. Mau begini, firman Tuhan mengatakan jangan. Ah itu kan firman. Ah itu kan Tuhan tidak lihat. Tidak ada orang-orang gereja di sini, tidak ada kok, aman, tidak masalah. Ini lingkunganku orang luar bukan Kristen, pasti aman, tidak akan sampai terdengar. Itu berarti tidak menguasai diri. Jadi dengan pengetahuan yang kita tahu, supaya kita itu bisa lebih dewasa. Kita bisa tahu batasan-batasannya dengan cara penguasaan diri. Berarti ini di dalam proses kita dari iman menuju kepada buah roh kasih, itu perlu karakter Kristus. Habis sudah penguasaan diri, sudah bagus, kita bisa menguasai diri setiap kali kita mau ini, firman Tuhan mengingatkan pengetahuan kita berjalan, kemudian kita jangan, oh enggak boleh, oh boleh sedikit, oh ini enggak sama sekali enggak boleh. Itu naik jadi ketekunan. Lakukan itu dengan tekun.
Waduh, hari ini gagal, enggak apa-apa, besok masih ada waktu lagi. Waduh, ini kurang ini, besok tambahkan lagi. Terus tekun. Orang yang tekun itu bisa berhasil. Kalau cuma sampai stop gini, dia enggak akan berjalan. Seperti penemu ini bola lampu itu dia juga mencoba meletus, mencoba terbakar, mencoba sakit berapa ribu kali, berapa ratus ribu mungkin saya nggak tahu. Itu baru sampai akhirnya terjadi. Jadi jangan gampang putus asa. Kita manusia penuh dengan kelemahan. Kalau kita gagal, berdoa sama Tuhan, berjalan lagi, Tuhan kuatkan aku. Sambil bekerja sama dengan Tuhan, menguasai diri, terus tekun, berjalan terus tekun. Dengan terus melakukan sampai kita bisa mencapai kesalehan. Kalau dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan, Ayub itu adalah orang yang saleh. Orang yang saleh itu adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Bagaimana dia bisa takut akan Tuhan? Karena dia tahu, dia mempunyai pengetahuan akan firman Allah. Dan dia bisa menguasai. Mengapa dia bisa menguasai diri? Karena dia takut akan Allah. Percuma kita mengetahui pengetahuan, kita bisa menguasai diri. Tapi kalau kita tidak takut sama Allah, bablas. Karena mungkin dalam ini dia bisa menguasai diri. Oh ini, karena dia mempunyai pemikiran yang lain. Aku sama orang ini, ya deh, tak ampuni. Karena dia mempunyai hal-hal yang lain. Dia mempunyai keperluan pada orang ini. Soalnya ini tak baik-baikin. Kalau enggak ini repot nanti. Aku enggak dapat gangdau. Ini begini. Jadi dia masih ada hal-hal yang lain. Tapi kalau dia sampai mencapai karena takut akan Tuhan, kepada siapapun juga dia akan melakukan sesuai dengan urutannya tadi, tingkatannya. Kalau sudah dia saleh, baru dia bisa menghasilkan kasih. Karena hidupnya takut akan Tuhan, kemudian dia bisa mulai mengasihi. Buah rohnya kasih. Ini buah roh. Kasih, pasti orang tuh tidak langsung bisa kasih. Wah, semua tak kasih, tidak mungkin. Dia akan mengasihi dulu orang-orang sekitarnya. Ya kan seringan kita kalau ngomong, kamu itu misi. Aduh bu, boro-boro misi. Keluargaku aja belum diselamatkan kok. Suamiku tuh aja masih belum apa-apa. Nah jadi pertama tuh orang tuh pasti akan mengasihi yang di lingkungannya sendiri. Baru kemudian kok dia sudah bagus, dia sudah bisa ini otomatis dia nanti boleh bisa mengasihi orang-orang lain yang tidak dikenal. Seperti misi ke NTT. Itu dulu pertama kali Tuhan suruh kita misi ke NTT. Kita tidak pernah kenal, tidak pernah dengar juga, tidak ada yang tahu. Kita mau ke sana tuh siapa yang dituju juga tidak tahu. Bagaimana kita bisa mengasihi orang NTT? Tidak bisa. Belum tidak kenal kok. Nah, ini makanya sekarang kalau kita sudah mengerti kasih itu bagaimana kita bisa mengasihi, kita bisa misi itu, ayo ke NTT, tidak ada yang kenal. Kita tidak mungkin mau tanya, kita mau mengasihi, membangun rumahnya siapa, Pak siapa, Bu siapa, tidak ada. Kita tidak kenal tapi kita mau memberikan berkorban untuk melayani di sana. Itu adalah kasih yang tingkatan yang Tuhan mau. Karena Tuhan juga mengatakan bahwa hukum yang pertama dan yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan dengan segenap kehidupan kita. Berarti dengan segenap hidup kita perlu mengasihi Tuhan. Kembali, ini buah rohnya. Jadi kalau tadi Allah yang mengasihi, sekarang kita bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bagaimana? Tuhan tidak kelihatan. Hukum yang kedua dikatakan, kasihlah sesamamu manusia. Sesamamu bukan keluargamu dan orang-orang yang kamu kenal dan orang-orang yang kamu kasih, tidak. Tapi sudah menjangkau bahwa mengasihi sesamamu seperti. Nah, tahu kan? Sudah jalan kan? Belum penguasaan diri. Masih ego. Masih wah, kok enak dia, siapa dia? Justru itu yang Tuhan mau, itu yang kasih yang Tuhan mau. Dalam hukum pertama dan yang kedua, itu sama-sama adalah, kalau yang pertama, kasihlah Allahmu dengan segenap hidupmu, berarti dengan segenap hidup kami.
Yang kedua, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi hidup kita. Jadi sama saja dengan kalau mengasihi Allah adalah mengasihi sesama yang kelihatan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengatakan aku mengasihimu Tuhan, kata Tuhan, tengok sekelilingmu, tengok manusia-manusia lain, kasih dia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya percaya saudara, tidak ada orang yang di sini tidak mengasihi diri sendiri. Tidak usah repot. Kemarin waktu dibagi souvenir, kan langsung lihat ada warna-warni, wah aku mau yang ini, aku yang mau ini, yang mau ini. Kan tidak ada toh saudara mau. Begitu ada warna-warni, warnanya yang ini orange bagus, yang hijau bagus. Kemudian saudara mencari ini, udah yang bagus-bagus ini kasihkan dulu pada yang lain. Nanti sisanya buat saya. Ada? Ada panitia? Ada enggak? Itu hal kecil loh. Hal yang kecil. Pasti yang gini, wah berebut. Aku yang ini. Enggak, aku sudah milih duluan loh. Dari jauh aku sudah lihat. Ini Tuhan ngomong, kasihlah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika orang lain sakit, makanya Tuhan mengatakan ketika orang lain menderita, kita bisa membayangkan, iya kasihan ya. Kalau orang itu kayak seperti itu, kalau aku enggak bisa makan, kalau aku sakit seperti dia, aku seperti ini. Aduh kasihan deh, aku bantu, aku tolong. Yang aku suka itu aku berikan kepada yang lain. Jadi yang pulang bawa oleh-oleh hari ini, tolong oleh-olehnya dibagikan saja, jangan dibawa pulang. Enggak. Kasihan deh, nanti lain kali LC-nya sepi, tidak ada yang berani datang. Nah, jadi disitulah kita bisa melihatkan itu yang Tuhan mau untuk kita hasilkan. Buah-buah roh, yaitu buah roh kasih. Karena kasih ini tidak akan pernah habis. Kasih ini tidak akan pernah sampai kita mati terus kasih itu sampai di situ. Kemudian bye-bye. Nggak seperti itu. Tapi kasih itu akan berjalan terus. Dia yang akan membuka jalan kita. Dia membuka jalurnya untuk kita bisa masuk surga. Karena dikatakan di dalam 1 Petrus tadi, pasal yang pertama, ayat yang ke-10 ya. Coba dilihat 1 Petrus pasal tadi, 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, kembali diulangi. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Di sini kita ini sebagai koordinator Ladies Devotion. Maupun jemaat-jemaat ini semuanya Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita memenangkan jiwa di luar. Tapi kitanya harus membangun diri dulu. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, tapi jadilah teladan. Jadi harus dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu itu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, Tuhan jamin kamu tidak akan pernah tersandung. Bagaimana kita menjadi koordinator yang baik, menjadi jemaat-jemaat yang baik untuk bisa memenangkan banyak jiwa kalau dirinya kita masih amburadul. Terus ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jaminannya dapat garansi masuk surga. Enak kan? Jadi kita sama-sama di dalam kaum Ladies Devotion, mari kita sama-sama mendukung bersama-sama. Makanya jangan kontok-kontokan, jangan iri, jangan satu dengan lain membenci. Kita ini seumpamanya siapapun kita, mau koordinator maupun jemaat maupun siapapun, kita ini sedang berjalan bersama-sama loh. Menuju satu tempat. Nggak ada jalan bersama Tuhan, ada yang mau aku pemimpin loh ya, aku yang depan sendiri, kamu di belakang. Nanti kalau jatuh seperti saya gitu malu itu.
Ih, sombong, jalan depan ternyata dia tersandung jatuh. Bergandengan tangan. Jadi kalau seandainya kita berjalan tangan, ayo. Itu kan maksudnya bersama-sama. Kalau ada yang, aduh aku capek. Ayo sudah jangan capek. Kuatin. Enggak masalah, aku juga capek kok. Ayo. Untuk cepat menuju kepada kebenaran Tuhan. Itu kita bergandengan tangan. Bukan itu, kamu bodoh memangnya. Enggak usah, tak tinggal. Bukan seperti itu. Apalagi kita semuanya pelayan-pelayan Tuhan. Ayo. Jangan sama pelayan Tuhan malah gontok-gontokan, iri-irian, gosip-gosipan ngomongnya. Masa kita berjam sama gini? Lihatin itu. Yang itu tuh. Itu yang kanan tuh, yang sebelah sana tuh, yang pakai baju putih tuh. Itu muencek loh. Oh, itu bahasanya muencek loh. Itu maksudnya sangat tidak menyukakan. Makanya enggak boleh. Apalagi lady, kemarin kan be a lady. Ladies devotion, jangan lakukan itu. Tapi kita harus saling bersatu membangun. Untuk kita bisa bersama-sama mencapai kasih yang Tuhan mau. Supaya kita sama-sama nanti sampai di surga kita, mana tunggu. Mana ibu ini? Oh datang, sama. Iya ibu ini, senang. Masuk semua. Sampai, loh cuma 2 aja. Yang lainnya mana? 2 itu maksudnya saya sama Bu Medi aja. Yang masuk. juga. Nah, ya, makanya tuh mau ngomong sekarang enggak apa-apa. Kalau enggak kalian cuma 2 aja loh yang masuk. Jadi kalau kalian mau masuk, usahakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu semuanya adalah kehendak Allah dan jaminan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kami mau dengan sungguh-sungguh kita mau melakukannya. Apapun yang menjadi penghalang, kami berani menempuh. Karena kami percaya bahwa Allah itu adalah kasih. Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Dan kami juga belajar untuk bisa memberikan kasih kami kepada sesama kami. Sama seperti yang Tuhan sudah katakan. Biar firman Tuhan ini tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kami Ladies Devotion. Tapi biarlah kami boleh belajar untuk mau berjalan. Masuk di dalam kehendak Allah. Berani berkorban, berani bayar harga. Karena apa yang akan kita berikan, harga yang kita berikan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Sehingga kita tidak perlu merasa sombong karena semuanya itu hanya sedikit yang kita bisa kembalikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat sedikit atau banyaknya. Tapi Tuhan mau melihat hasilnya. Apakah ada buah-buah yang akan kita hasilkan bagi Tuhan? Itulah yang Tuhan mau pada akhirnya. Itulah yang akan bisa membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Buah-buah roh. Tuhan jamah kami Bapa. Supaya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tidak lagi sebagai wanita-wanita yang sama pada waktu kami datang. Tapi kami boleh mempunyai keputusan bahwa kami siap untuk diutus menjadi hamba-hamba Allah. Menjadi guru-guru yang memuridkan. Karena masih banyak orang-orang yang mau dan siap untuk dimuridkan. Karena Tuhan mengatakan engkau pergilah, jadikan semua orang, jadikan semua wanita menjadi murid-murid Allah yang mau melakukan kehendak Allah. Untuk itu Tuhan menguatkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman terlebih dahulu. Supaya kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang lain. Tuhan kuduskan kami satu persatu. Tuhan jamah kami supaya kami pulang tidak ada yang kecewa, tidak ada yang sakit hati, tidak ada lagi yang menggerutu, tapi semuanya datang membawa berkat dalam rumah tangganya, menjadi terang, bersukacita dan bersyukur karena dia mendapatkan Tuhan untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Mari kita taruh tangan kita di dada.
Untuk menerima berkat adalah mudah dan pasti kalau kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Tapi terlebih adalah kita perlu menjaga hati kita, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita semua, sehingga kita mempunyai pengharapan yang pasti. Dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita masuk dalam doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit